Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, di majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita seperti yang kita niatkan, keluar menuntut ilmu, Allah akan angkat derajat kita dengan ilmu insyaallah. Sehingga memang janjinya begitu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan berikan derajat yang banyak buat orang yang mau keluar menuntut ilmu, dan ilmu inilah yang menyempurnakan manusia. Sehingga tanpa ilmu, apapun yang dia lakukan menjadi sesuatu yang batil. Dengan ilmu, orang tahu bahwa sesungguhnya syariat itu merupakan penuntun, penyebab Allah muliakan seseorang. Tanpa ilmu, tersesat manusia. Kali ini kita akan coba bahas bahasan tentang menyimpulkan kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tajir ala Utsman bin Affan. Karena memang kalau Utsman bin Affan ini terkenal dengan tajirnya. Allah muliakan Utsman bin Affan itu, dunia di tangannya, tidak pernah bisa masuk ke hatinya. Jadi orang yang paling pintar mentalak dunia ya Utsman bin Affan. Dia orang yang tahu sekali kalau seandainya seseorang meminjam uang padanya dan dia pinjamkan uang tersebut kalau alasannya jelas. Contoh, si fulan meminjam uang untuk urusan pendidikan misalnya. Maka ketika uang dipinjamkan betul dipakai buat pendidikan, sampai orang tersebut pintar gara-gara uang pinjaman. Sama Utsman digratisin. Ketika tuh orang mampu membayar, dia katakan aku sudah merelakannya. Saking dia pengen, dia jadi bagian sebuah kesuksesan orang lain. Utsman. Kalau kita kan enggak. Nah, dia berhasil itu bertelepon. Makanya dia bukan Utsman ya. Jadi betul-betul memang dia tahu, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu untuk mereka. Jadi dia menjadi bagian sebuah kesempurnaan orang lain. Ini yang diinginkan. Kamu cuma titipan. Ini kan beratnya kita dititipin munyain. Dititipin rumah baru dibangun warna-warni. Juga telok pinggang nyebrang jalan lama. Yang punya lorong titipan doang. Mobil motor baru tinggal digosok. Dia suruh jalan romangan. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini lahir sekitar tahun 47 sebelum hijrah. Kalau bulan miladiahnya itu sekitar 574 miladiah. Beliau lahir di Mekah
tepatnya di Taif. Menurut pendapat ahli sejarah di Taif beliau ini. Ya, di daerah yang dingin, di daerah yang penuh dengan keberkahan, tumbuhan bagus di situ ya. Makanya biasa Rasulullah agak sombong nih. Nah, pertanian gampang, semua makmur, dan Rasul pun ditimbulkan di Taif kan. Nah, ya, beliau lahir diperkirakan oleh ahli sejarah itu kira-kira 6 tahun setelah kelahiran Nabi. Berarti cuma kacak 6 tahun sama Rasul. Ini beliau orang yang berasal dari suku Quraisy. Nah, karena nasab Utsman ini sampai kepada Abu Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi sampai ke kakinya Rasul Quraisy lah. Jadi kalau nama aslinya itu Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Lu'ay bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Uzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Nasr bin Ibrahim. Di Arab pula ini. Darahnya kuat sampai ke Ismail. Itu kelebihan orang Arab tuh, nasabnya jelas. Makanya mungkin kita bukan orang Arab gitu ya. Gak usah pesimis, gak ada beda Arab sama orang biasa ya, tapi kebiasaan baik mereka boleh kita tiru. Apa? Paham silsilah ke atas. Jadi sekarang nih cari nih, bapak kita siapa, kakek siapa, kita siapa, bapaknya kakek, boleh. Biarin namanya bukan Arab tapi silsilah paham. Dudung bin Tatang, Tatang bin Budi, Budi bin Rohuk, nggak apa-apa ya. Nasabnya jelas, nggak kemak. Kalau kemak kan berarti kan zina ya. Jadi boleh. Dia satu kakek ya. Jadi sama Rasul ke Abdul Manaf, kakek yang keempat jadinya. Jadi nasabnya memang bagus. Masya Allah. Iya, adapun nasab ibunya ini dari Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abu Syams bin Abdi Manaf bin Qusay. Lagi-lagi silsilahnya bagus. Memang kalau orang dulu tuh nasab tuh penting banget. Silsilah tuh penting banget. Jangan sampai main-main. Karena kita pengen ini ke depannya jelas. Kalau main sabet aja daripada nggak ada kan, ya jangan begitu ya. Soalnya nggak jelas nanti. Ya, fisik beliau, perawakan beliau sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Ya, beliau orang yang terkenal dengan wajah yang tampan. Sampai-sampai dapat gelar Zunurain karena 2 anak Rasul nikah sama dia. Itu memang bagus. Jadi dikatakan bahwa dia berkulit coklat, berbadan kekar, betisnya kokoh, lengan yang panjang, badannya berbulu lebat, rambut tebal dan ikal, suka mewarnai janggut dengan henna. Jadi orang-orang dulu tuh biasa mewarnai dengan henna tuh biasa. Ya, kita di sini nggak kebiasaan kayak orang begitu ya. Ya pelan-pelan, kan Islam sempat nggak jelas juga di sini. Dulu orang pakai jenggot repot, kan udah berjenggot semua kan. Lama-lama juga biasa. Dulu anak muda kalau pakai jenggot wah nggak ada kapan kawin itu begitu ya. Sampai kalau ngomong di lapit, mana kawin? Sekarang alhamdulillah, ya orang udah mau terima orang berjanggut. Karena memang harus. Karena as-sabiqun orang terdahulu itu berjanggut semuanya. Ya. Jangan takut khaliful Yahud dan Nasara. Berbeda dengan Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani berjenggot, bedanya apa kita? Waqsus sawarif, waqful liha. Tipiskan kumis, panjangkan janggut. Tipis berkhilaf, ada yang bilang dicukur habis, ada yang bilang digunting. Yang sahih yang mana Ustaz? Antum cari dalil. Kok antum kayaknya panjang aja nggak habis-habis Ustaz? Iya, karena berdalilkan tentang dalil Umar bin Khattab yang kalau marah nyium kumis. Berarti kumis. Ya, Umar nggak nyukur habis berarti. Ma ra'aitu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza haddasa atamma hadisan wala ahsana min Utsman bin Affan illa annahu kana rajulan yahabul hadis. Masyaallah. Kata Abdurrahman bin Hatib, beliau pernah mengatakan bahwa ma ra'aitu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Karena idza haddasa atamma hadisan, apabila berbicara lebih indah bahasanya, wala ahsana min Utsman bin Affan, dan tutur katanya itu lebih indah melebihi Utsman bin Affan. Jadi emang kalau dia ngomong tuh teratur, huruf nggak berebut dari mulutnya kalau keluar. Karena gitu kan ada kadang-kadang kalau ngomong kayak orang nafsu berebut huruf keluar, nggak jelas ngomong apa ini orang gitu. Tapi kalau Utsman teratur, orang-orang yang memang teratur untuk menyampaikan sebuah kemuliaan. Annahu kana rajulan yahabul hadis. Dia ini tipe laki-laki yang sedikit berbicara. Utsman sedikit berbicara. Bahkan sahabat yang paling sedikit meriwayatkan hadis ya Utsman bin Affan salah satu. Padahal dia sahabat Rasulullah SAW, bahkan menantu Rasul. Karakternya memang nggak banyak bicara Utsman ini. Ya, ini satu bukti bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala inginkan manusia mengerti bahwa sesungguhnya Islam ini bukan agama rasis, namun Islam merupakan agama yang universal untuk seluruh umat manusia. Islam mengubah, Islam meluruskan beberapa adat Arab jahiliyah yang bertentangan dengan Islam. Wujud Utsman ini membantu itu. Karena memang beliau masuk Islam dalam kondisi memang sudah dermawan. Jadi Utsman bin Affan ini masuk Islam dalam kondisi sudah dermawan. Hidayah itu kan datang dengan sebab. Kita pengen teman kita ini yang non muslim dapat hidayah. Apa modalnya? Ya modalnya saya temannya Ustaz, nggak bosan ngingetin dia, boleh. Modalnya apa? Saya akan dia berbuat baik Ustaz, walaupun mungkin belum Islam, nggak apa-apa. Karena pahala diserahkan ke Allah. Kalau bicara pahala sampai akhirat ya enggak, karena syaratnya kan Islam. Tapi paling tidak orang yang biasa berbuat baik, kemungkinan besar kebaikan menjadi wasilah datangnya kebaikan yang lain. Gitu. Ya makanya kita kalau mendakwakan orang kafir, orang yang tersesat, ya, mungkin antum bisa ajak dia berbuat baik di mana dia berada. Biasanya sih orang kalau udah sering berbuat dosa, ngayal baik enggak ada. Mana ada copet mikirin naik haji. Kumpul sama teman-teman ini kita sukses nih di beberapa bulan ini yuk. Kita umroh yuk. Maksiat itu bikin kita jauh dari kebenaran gitu ya. Nah makanya kalau kita punya teman yang bisa kita ajak dia berbuat baik walaupun dia belum baik, mudah-mudahan kebaikan ini berbias. Karena hukum asalnya kebaikan itu kata Rasulullah, wa'atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Wa'atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Barengi dosa dengan kebaikan. Nabi nggak bilang hilangin itu dosa, nggak bisa langsung. Orang mana bisa langsung? Ya semua bertahap, tapi jangan dimanja, dikit pelan-pelan. Ya pelan-pelan lihat 6 tahun pelan-pelan mulu. Kapan beres? Tapi memang proses perlu. Cuma beliau mengatakan, wa'atbi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Ya ikuti keburukan dengan kebaikan. Dakwah betul. Kadang-kadang memang sistem dakwah ini ada yang jemput bola, ada yang tunggu bola. Ya kitanya harus fleksibel. Makanya di 10 karakter pendidik yang sukses, 10 karakter pendidik yang sukses, ini kita kaji rutin nih besok di Masjid Al-Azhar jam 7 pagi. Setiap hari Ahad ketiga, 40 nasihat rumah tangga dan pernikahan dari A sampai Z. Penting hadir faktor antum. Iya, di situ dijelaskan sekali bahwa ada beberapa karakter pendidik yang sukses. Ya salah satunya dia orang yang betul-betul mengerti mendidik itu perlu fleksibilitas dalam mendidik, nggak kaku. Emang kalau bicara idealis, yang namanya ngedidik itu murid nyari guru, bukan guru nyari murid, itu sudah idealis ya. Yang paling baik yang murid nyamperin guru, bukan guru nyamperin murid, itu idealnya gitu lah. Cuma kan kondisi sekarang ini nggak seperti itu ya, makanya kita berusaha fleksibel. Besok kita kalau ngajak teman-teman para riders ini untuk kajian nggak gampang. Ya harus masuk dulu bersama mereka. Insya Allah kalau mereka sudah nyantai dengan bahasa mereka gampang.
komunitas mereka itu akan membuat mereka nyaman dalam belajar. Nggak apa-apa. Anda mau ngomong berdakwah sama orang Betawi, ya harus masuk di Jakarta dulu kenalan orang Betawi. Jangan main ngundang aja yang merasa Betawi datang ke Jogja, ya nggak bakal mau tuh. Enggak begitu bahasa dakwah ya. Perlu ada bahasa basi lah ya. Ini apa sih Ustaz kelebihan Utsman bin Affan Ustaz? Karena kalau kita bahas panjang sih yang pasti memang tak ada selesainya tebal bahasa Utsman ini. Cuma saya ingin menekankan istilah tajir adalah Utsman bin Affan. Ya tajir sih kembali ke Allah. Kenapa Allah mempercayakan dunia sama Utsman bin Affan? Karena ada beberapa kemuliaan yang perlu digarisbawahi yang nggak dimiliki oleh yang lain. Seperti beliau dapat gelar Dzunurain, yakni orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa dia diberikan dua cahaya tersebut? Karena Utsman ini menikah dengan anak Rasul, yang membahagiakan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau betul-betul diberikan, diamanatkan dua putri Rasul. Ketika wafat yang satu, beliau menikah dengan yang satunya. Ini menandakan bahwa untuk menghormati orang yang dia nikahi. Ya, jadi dia akan menikah, bangga menikah dengan dia. Begitu pula sebaliknya, si perempuan juga bangga untuk menikah dengannya. Ya, jadi kalau ada seorang perempuan, sahabat kita punya istri, zaman Rasul dulu ya, zaman sahabatnya meninggal mati syahid bersama Rasul. 4 bulan 10 hari iddahnya, sahabat lain menikahi dia setelah itu. Sahabat yang nikah dengan dia jihad, mati lagi. 4 bulan 10 hari dijana dinikahin lagi dan nggak nolak. Hingga ada yang sampai beberapa puluh kali seperti itu. Tuh kalau kejadiannya sekarang, oh gila gitu ya. Kawin mulu, kapan masaknya gitu. Tapi zaman sahabat itu terjadi, karena yang namanya nolong itu bukan menghalalkan yang haram. Kalau kamu pengen nolong, nikahi dia, kan harusnya begitu. Ada sahabat nikah sama orang yang ngerti agama, punya anak, masya Allah, turunannya kuat nih, al-ummu madrasah, anaknya semua pintar agama. Cuman biasanya orang yang pintar agama kurang cakep masalah ekonomi gitu. Si suami takut nggak ada umur, nggak bisa menjamin keluarga yang dia tinggalkan nanti. Dia nikah lagi sama perempuan yang ekonominya bagus, berharap punya anak yang pandai berbisnis. Alhamdulillah, masya Allah. Sehingga istrinya nggak marah yang pertama. Kenapa? Betapa suamiku memuliakanku dan menikah dengannya. Kenapa? Karena kalau sampai suamiku nggak ada umur nanti, ini kan anak tiri kan mahram, betul? Anak tiri mahram bukan? Masya Allah, sehingga akan bisa menolong ibu tirinya dan saudara tirinya. Dia ngelihat ada orang yang posturnya bagus, silsilahnya cakep dalam masalah perperangan, nikah dengan orang yang pandai berperang, anaknya semua jago perang. Dia bisa bikin komunitas keluarga yang betul-betul berjihad. Tuh dia. Ya, jadi menikah itu untuk itu, membentuk karakter umat Muhammad. Fa ini mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Begitu kata Rasul. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat di akhirat nanti, kata Rasul. Cuma kalau sekarang mindset kita nggak begitu. Ya nggak boleh, nggak bisa. Jadi akhirnya agak susah, ulama lahir itu agak susah. Syariat dibenci, padahal Allah nggak pernah berbuat sulit dalam pembentukan syariat. Ya. Sahabat tidak terbentuk karakter Utsman bin Affan ini, sehingga dia menjadi orang yang mulia. Apa yang dikatakan tadi, yakni rajulan sahlan mustariyan. Karena kepandaian dia dalam bersosialisasi membentuk karakter khusus Utsman, bahwa dia adalah rajulan sahlan mustariyan. Kalau yang namanya jual beli, Utsman paling senang kalau orang gampang beli, gampang menjual. Dari cara dia menjual, orang menawarkan barang, apa dia tawarkan barang sama orang, ditawar dikit kurang lebih, udahlah, sama pusingnya.
Bisa sih ini jual mahal tapi besok kan kita nggak tahu umur besok. Ini yang dideketin sama Allah, ini yang saya kasih. Begitu pula dia kalau beli nggak nyeksa penjual. Kalau nawar sih hobi manusia ya. Jadi kadang-kadang kalau nawar tuh astagfirullahaladzim ini ya saya cuma hobi nawar doang Pak. Kalau kembalian saya kasih. Ada orang tua mikul pisang susah jalan susah orang tua mikul bang pisang bang nih suruhnya perang lagi astagfirullah. Kita kayaknya perang ya hormat susah dijual bang pisang enggak nah sudah ya jual pisang itu dipanggil juga berapa nih sesisir ya 20.000 dah, gila, yang mangkal aja 15, ini mangkal kan gak capek, besolong, ini kuning kating goceng itu rame amat, nggak dikasih orang tua udah capek untung goceng nggak dikasih, 17 dah, masya Allah, ya udah deh, ambil deh, kesel sih cuma ya udah deh, kan kita nggak boleh jual beli rugi kan nggak boleh, dibayar 20.000 mau dikembaliin enggak bang, malingnya amat sih mau bercanda, lewatan ya. Emang hobi nawar. Tapi kalau Utsman sih memang sahlan mustarian, wabaian, waqadian, mengambil keputusan pun sama. Basicnya bagus. Memang orang yang cakep pendidikan anak dari Rasul sih. Ya. Jadi karakter-karakter mulia para sahabat radhiyallahu anhum. Wa muqtadiyan. Ya, orang yang sedang dihakimi kalau ketemu sama dia tertolong. Lihat muka Utsman tuh masya Allah. Orang nyebut nama sebulan masya Allah tuh Utsman. Jadi keberadaan Utsman inilah yang membuat Allah titipkan sejuta kemuliaan. Bahkan sampai hari ini pun masih ada rekening di atas nama Utsman bin Affan di Madinah itu. Ya buat kita mah geleng pala dah. Sebenarnya sih siapapun mampu dititipkan harta oleh Allah. Karena dunia ini menjanjikan kemuliaan dengan cara yang memang dicontohkan. Jadi sebenarnya kalau memang pengen jadi orang kaya ala Islam ini bukan cuma sekedar pinter, sekolah tinggi, enggak. Berapa banyak orang yang enggak sekolah tapi Allah jadikan pandai karena bisa bertahan hidup. Makanya laqad khalaqnal insana fi kabad. Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah telah ciptakan manusia ini kan lelah, susah payah. Tapi kalau orang sadar memang dia dicipta dalam keadaan susah payah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Berapa banyak orang yang pernah hidup susah menjadi orang yang hebat. Kebalikannya, berapa banyak orang yang lahir jadi orang yang hebat, keluarga yang kaya raya, tapi nggak bisa menutup hidup dengan kebaikan. Enggak usah jauh-jauh lah, diri kita aja begitu dulu ya. Kita lahir di keluarga yang masya Allah, masak juga pakai kayu bakar dulu, betul? Kalau apinya mati ditiup pakai bubuk, pakai bambu yang digolongin snok-snok itu. Alhamdulillah agak mendingan dikit, mulai masuk kompor, betul? Walaupun subuh kadang-kadang habis perlu ditarik pakai tali rapian. Sempat ngetren dulu kalau nggak salah kompor butterfly, kalau nggak salah dulu ya. Lama-lama canggih gitu, tangkinya pakai kaca dulu, masya Allah. Daerah Cawang sih banyak kompor nih. Iya, hidup yang serba pas-pasan itu membuat orang tua kita kreatif banget ya. Kompor manual bisa menciptakan sekian banyak jenis makanan. Padahal hidup kita saat itu, aduh, kalau lihat anak sekarang, air tinggal colok, tinggal pencet. Dulu kita mau mandi kudu ditimba dulu. Kadang-kadang sekali nimba kita ulur ke bawah, embernya jatuh. Kita keluar kamar mandi udah manyun, aja lu kering amat, mandi nggak? Ya lihat aja udah mandi, nggak ada embernya karena menyemplung. Suruh pakai pompa merek Dragon, mesti nggak coba. Dan kalau kita pompa nggak keluar, tekan dikit, baru tuh.
hidup masya Allah saat itu tuh. Tapi jujur ya, kreativitas tingkat tinggi. Orang tua kita nggak ada makanan basi, nggak punya kulkas, bakul bekas ada di pojokan. Orang sekarang mah ya Allah kompor asal mau staktek ya Allah, nggak pernah nyolong kulkas, masya Allah apa juga ada isi situ. Gila mau masak ojek online di telepon. Kirimin donan, kirimin patung McDonald segala. Kita kufur nikmat ya, fakafar bi'anumillah. Kita kufur nikmat. Enggak ada kebaikan sama sekali, padahal Allah berikan kemudahan. Ini satu bukti ya, sehingga ketika Utsman bin Affan berada di posisi di mana Allah berikan kemuliaan yang banyak, kenapa? Ana uhibbu, Allah mencintai dia, wa yuhibbu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Utsman bin Affan ini orang paling pemalu. Apalagi kalau yang namanya tahajud, Utsman nggak berani. Yang namanya tahajud baca pendek itu Utsman nggak berani. Padahal orang nggak ada yang tahu dibaca pendek juga beres. Ketika ditanya kenapa kau baca panjang sekali Utsman, aku malu memberikan sedikit untuk Allah. Itu dari hati yang paling dalam itu Utsman. Bahkan dalam Syiar Alam An-Nubal Imam Adz-Dzahabi, jasa juga habis kan masih gereng pala itu ya. Asal Utsman itu masya Allah. Diriwayatkan bahwa Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya itu bahwa Utsman bin Affan ini pernah menghatamkan Quran 1 rakaat. Don't try it at home. Ini sudah bicara karomah ya. Kita nggak usah bahas karomah mujid urusan Allah dah ya. Cuma dalam Syiar Alam An-Nubal dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saking panjangnya bacaan Utsman, masya Allah. Ya kan Rasul nggak bengkak kakinya. Berapa ayat yang dibaca? Coba aja bengkak. Kan gitu ya. Kalau mau coba berapa panjang ayat yang dibaca Nabi bengkak kakinya, ente suruh imam yang hafal Quran. Ente ngaji aja terus ngaji ada bang ente. Apa ada bengkak berhenti? Gitu ya. Itu kan nggak mungkin kurang dari 2 juz 1 rakaat. Ya kebayang itu ya. Orang-orang yang tahu kenapa memberikan yang terbaik. Rasul pernah keluar dari rumahnya menuju Nabawi. Kan dulu rumah Rasul yang cuma 3 bagian rumahnya itu dapur, tempat tidur, ruang tengah, ruang tamu depan, langsung raudhah dulu begitu tuh. Rasul wafat dimakamkan di dalam ruang tamunya, bukan di kamarnya. Sehingga Aisyah tetap itu di kamarnya. Ya, itu masya Allah. Betul-betul memang apa ya, Allah berikan kemuliaan yang banyak buat mereka. Diuji mereka dengan ujian, dan mereka tahu sekali bahwa ujian mendatangkan kemuliaan buat mereka. Ya, sehingga ada hukum sebab akibat. Nabi pun pernah keluar dari rumahnya itu ke masjid beliau. Jadi kalau yang haji, yang umroh yang akan datang tuh kalau di Madinah. Al-jubni wal haram. Beliau pun minta kepada Allah, yakni jubni wal haram, rasa takut untuk dijauhi rasa takut, wal haram, keburukan di usia tua. Karena jujur, berapa banyak orang di usia tua ini musingin yang muda. Ya kan orang kalau udah tua kata apa? Wa nu'ammirhu nunakishu. Bersama umur yang panjang kukurangi kelebihannya. Kita minta umur panjang emang gak dikurangin sama Allah. Allah kurang, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjang, ya ada aja yang kurang. Umur panjang ternyata ya teman makin berkurang, ya kepandaian makin berkurang. Talent yang dulu saat muda semuanya bisa sekarang udah enggak. Dulu nggak pernah lupa, sekarang sering lupa. Ini apa doa hurun nakis dalam penciptaan Allah kurangi. Tapi kita bisa minta sama Allah, a'udzubika minal jubni wal haram. Aku minta kepadamu ya Allah, jauh dari rasa takut dan kejelekan di usia tua. Wal bukhli, ya ini kebahilan, kekikiran. Emang orang tua kalau udah tua kayak anak kecil, menyain. Gampang seperti dia muda. Wa uzubika min azabil qabr. Aku berlindung dari azab kubur dan semua sifat yang menyebabkan azab kubur. Berarti apa? Masalah buang air kecil. Ya. Utsman itu pemerhati itu.
Karena dia minta jauhan dari azab kubur, ya bukan cuma minta, penyebabnya pun dihindari. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dijauhkan dari yang namanya fitnah kehidupan dan kematian. Berarti dia orang yang berilmu. Makanya salah seorang sahabat yang paling banyak berfatwa pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman bin Affan sampai dia menjadi khalifah. Masya Allah. Ya, subhanallah. Ini berkait sama Utsman ini panjang sekali, tapi saya hanya tekankan sekali, ternyata sifat-sifat yang dimiliki sama Utsman ini tadi yang disampaikan bahwa dia adalah rajulan kana sahlan mustariyan. Ini perlu dicontoh nih, orang yang gampang dalam menjual, dalam membeli, wa qadiyan muqtadiyan, dan orang yang gampang memutuskan perkara orang yang sedang dihakimi, suka menolong orang yang terzalimi. Mudah-mudahan kita tergolong seperti itu sehingga dunia akan ditempatkan kepada kita insyaallah ya. Yuk kita berdialog, silakan mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil. Fadhil, silakan. Mungkin ada yang mau langsung atau mau diteruskan. Ya, foto dikumpulkan yang bertanyakan. Ustaz mau tanya kapan batasan sholat sunnah fajr? Fajar kali ya? Sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh maksudnya. Ya sholat fajar itu sholat subuh. Sholat sunnah fajar itu ya sampai omak berkumandang. Dan mungkin dia masih memahami ada sholat fajar kali ya. Sholat fajar ya sholat subuh. Inna sholatal fajri kana mashhuda. Sholat fajar sholat subuh. Jadi kalau dibilang batasan sholat sunnah fajar sampai ke omak. Assalamualaikum Ustaz, seandainya kita masuk surga selain surga Firdaus, apakah bisa bertemu Rasul dan sahabat? Dicoba saya tanya dulu kali ya. Nanyanya suka begitu sih ya. Akhi, wallahu a'lam bishawab ya. Kita berhusnuzon. Yang namanya surga semua baik. Ya, semua baik. Tapi surga yang paling tinggi surga Firdaus. Sehingga kalau antum nanti nggak di surga Firdaus, antum tetap bisa minta yang terbaik kan sama Allah. Minta diperjumpakan dengan sahabat dan lain sebagainya. Itu sifat gaib lah. Udah deh, mending surga aja dulu dah. Ya. Emperan aja gue nggak apa-apa surga. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Ada yang mau saya tanyakan Ustaz. Ana yang apa hukumnya jika ada seorang ayah yang nggak memperdulikan